Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zendi Altanzi, NIM 2200022014, program studi Teknik Elektro angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan tugas tentang pengolahan sinyal digital. Amplitudo sinyal. Amplitudo sinyal adalah besaran yang mengukur seberapa besar perbedaan antara nilai maksimum dan minimum dari suatu sinyal. Dalam konteks gelombang, amplitudo merupakan tinggi gelombang dari posisi keseimbangannya. Pada sinyal audio, amplitudo mengindikasikan seberapa keras atau lemah suara yang dihasilkan oleh sinyal tersebut. Semakin besar amplitudo, semakin keras suara yang dihasilkan oleh sinyal tersebut. Semakin besar amplitudo, semakin keras suara yang dihasilkan atau semakin tinggi gelombangnya. Amplitudo diukur dalam satuan sesuai dengan jenis sinyal yang diamati, seperti volt untuk sinyal listrik atau decibel untuk sinyal audio. Periode sinyal. Periode sinyal adalah waktu yang diperlukan oleh suatu sinyal periodik untuk menyelesaikan suatu siklus lengkap, yaitu dari titik tertentu kurva sinyal sehingga kembali ke titik tersebut. Dalam konteks gelombang, periode merupakan waktu yang dibutuhkan gelombang untuk bergerak dari satu titik ke titik puncak ke puncak berikutnya, atau dari suatu lembah ke lembah berikutnya. Periode diukur dalam satuan waktu seperti detik. Periode dapat dihubungkan dengan frekuensi sinyal melalui hubungan berikut. Periode T sama dengan 1 per frekuensi. Artinya, semakin tinggi frekuensi atau sinyal, semakin pendek periode yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu siklus dan sebaliknya. Frekuensi diukur dalam bentuk hertz, yang merupakan jumlah siklus per detik. Frekuensi sinyal. Frekuensi sinyal adalah jumlah siklus yang terjadi dalam suatu satuan waktu tertentu. Dalam konteks gelombang, frekuensi mengacu pada seberapa sering gelombang berulang dalam satu detik. Satuan frekuensi adalah hertz, yang menunjukkan jumlah siklus per detik. Frekuensi sangat penting dalam sinyal audio karena menentukan tinggi rendahnya suatu suara yang dihasilkan. Suara dengan frekuensi tinggi akan terdengar lebih tinggi atau cerah, sementara suara dengan frekuensi rendah akan terdengar lebih rendah atau lebih berat. Dalam sinyal listrik, frekuensi juga penting, terutama dalam sinyal-sinyal yang berhubungan dengan daya listrik AC, di mana frekuensi menentukan karakteristik kelistrikan dari sinyal tersebut. Fasa sinyal. Fasa sinyal mengacu pada posisi relatif atau suatu gelombang atau sinyal terhadap titik referensi dalam siklusnya. Ini dapat dianggap sebagai sudut atau dalam derajat atau radian yang menentukan seberapa jauh gelombang telah maju atau mundur dari titik awal siklusnya. Dalam gelombang sinusoidal, fasa sering diukur relatif terhadap titik nol dari siklus gelombang. Ketika fasa adalah nol, gelombang berada pada puncaknya atau amplitudo maksimum. Ketika fasa adalah setengah periode atau 180 derajat, gelombang berada di lembah atau amplitudo minimum. Perubahan fasa bisa digunakan untuk menggambarkan hubungan waktu antara dua sinyal sinusoidal atau bagian dari sinyal tersebut. Misalnya, bila dua gelombang dengan fasa. Teknologi visi atau sering juga disebut computer vision adalah bidang kecerdasan buatan yang terkait dengan pengembangan sistem komputer yang mampu melihat, memahami, dan menginterpretasi visual dunia. Tujuan utamanya adalah membuat komputer mampu melihat dunia seperti manusia, baik dalam hal pengenalan objek, deteksi gerakan, pengenalan wajah, pengolahan citra, dan banyak lagi. Teknologi visi menggunakan berbagai metode,
algoritma, dan model matematika untuk mengolah informasi visual yang diterima oleh kamera atau sensor lainnya. Ini dapat digunakan dalam berbagai aplikasi, mulai dari pengawasan keamanan, pengolahan medis, kendaraan otonom, hingga industri manufaktur. Dengan kemajuan teknologi visi semakin penting dan banyak digunakan dalam berbagai bidang kehidupan. Filter digital digunakan secara luas dalam aplikasi biomedis untuk berbagai tujuan, termasuk pemrosesan sinyal medis, analisis data, dan diagnosis. Berikut adalah beberapa contoh filter digital dalam aplikasi biomedis. 1. Pemrosesan sinyal EKG atau elektrokardiogram. Filter digital digunakan untuk menghilangkan noise atau aftershock dari sinyal EKG, sehingga memungkinkan deteksi yang lebih akurat terhadap pola-pola penting untuk diagnosis kondisi jantung. 2. Pemrosesan citra medis. Filter digital digunakan dalam pemrosesan citra medis seperti citra MRI atau resonansi magnetik atau CT atau komputer tomografi untuk meningkatkan kualitas gambar, mengurangi noise, atau menyoroti fitur-fitur tertentu yang penting untuk diagnosis. 3. Pemrosesan sinyal EEG atau elektroencephalogram. Filter digital digunakan untuk menghilangkan aftershock dari gangguan sinyal EEG sehingga memungkinkan analisis yang lebih baik terhadap aktivitas listrik otak. 3. Monitorisasi sinyal biomedis. Filter digital digunakan dalam perangkat monitorisasi medis untuk menghilangkan noise dan aftershock dari sinyal biomedis seperti EKG, EEG, atau sinyal lainnya, sehingga memungkinkan pemantauan yang akurat terhadap kondisi pasien. 5. Sinyal gamma ultrasonik. Filter digital digunakan dalam analisis sinyal gamma ultrasonik untuk memisahkan gamma yang relevan dengan struktur tertentu dari noise atau gamma yang tidak relevan, sehingga memungkinkan diagnosa yang lebih akurat. Dalam semua aplikasi ini, penggunaan filter digital mampu meningkatkan kualitas dan akurasi analisis sinyal biomedis yang pada gilirannya dapat membantu dokter dan tenaga medis dalam diagnosis dan perawatan pasien. Sekian penjelasan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.